Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalas salat wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Pada malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Lembaran pahitnya perjuangan ulama dalam menghadapi berbagai kondisi yang memberatkan dalam memperoleh ilmu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah yang kedua daripada kitab ini. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan masuk dalam isi kitab, mulai daripada bagian pertama atau sisi yang pertama yang akan dibahas daripada kehidupan para ulama. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-janibul awwalu fi akhbarihim fi at-ta'bi wan nasabi war rihlati fi talabil ilmi wa qat'il masafat. Al-janibul awwal, bagian yang pertama itu tentang berita-berita para ulama tentang lelahnya mereka dan beratnya perjalanan mereka, warihlah, dan perjalanan yang mereka lakukan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa qata'il masafat, dan dalam menempuh perjalanan yang jauh. Ya. Al-janibul awal, sekali lagi, bagian pertama, fi akhbarihim, berita-berita tentang ulama, fit ta'bi, dalam menghadapi kelelahan, wan nasabi, dan beratnya rintangan, war rihlati, dan perjalanan yang mereka lakukan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa qata'il masafat, dan dalam menempuh jarak yang cukup jauh antar satu negara dengan negara lainnya. Nah, wa astahilluhu, jadi di bagian pertama ini akan dibahas tentang proses mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu serta lelah dan beratnya rintangan yang mereka hadapi dalam perjalanan tersebut. Wa astahilluhu bima jaa an sayyidina Adam abil bashar alaihi salatu wassalam min sa'yihi fi talabil ilmi wa tahsilihi ma umira bi ta'allumihi minal malaikati al-kirami. Dan aku akan membuka bagian ini bima jaa an sayyidina, tentang
berita daripada Nabi Adam Abil Bashar, yang merupakan bapaknya manusia, alaihi salatu wassalam, kepadanya selawat dan salam, min sa'yihi, daripada usahanya Adam, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa tahsilihi, dalam memperoleh ilmu, ma umira bi ta'allumihi minal malaikatil kiram, yang diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya ilmu, minal malaikatil kiram, daripada malaikat-malaikat yang mulia. Nah, jadi di bagian ini pertama akan dibuka tentang proses menuntut ilmu Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat. Summa utbi'uhu bima jaa'a an sayyidina Musa alaihi salatu wassalam fi hadzal janib. Kemudian berikutnya aku iringi dengan apa yang berita tentang Nabi Musa alaihi salam fi hadzal janib, dalam bagian ini juga. Artinya Nabi Musa alaihi salam juga ikut dalam masuk dalam proses menuntut ilmu yang cukup sulit, ya, perjalanan panjang, nanti akan dibahas. Summa utbi'uhu bima jaa'a an ba'dhi sahabati fihi aidan. Kemudian aku iringi berikutnya dibahas tentang berita-berita yang datang tentang sebagian sahabat Rasulullah dalam proses perjalanan menuntut ilmu. Summa utbi'uhu bima jaa'a 'anil ulama'il ajilla. Kemudian aku iringi, setelahnya dibahas berita-berita tentang perjalanan para ulama al-ajla, yang mulia dalam menuntut ilmu. Jadi akan dibahas yang pertama, dimulai dengan Nabi Adam, proses Nabi Adam menuntut ilmu. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian para sahabat Rasulullah. Kemudian para ulama-ulama yang mulia. Nah, rawal Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi wal Imamu Muslimun wa rahimahullahu ta'ala fi sahihihi wal lafdhu lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على سورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, wal lafdhu lahu, dan lafaz yang akan disebutkan di sini lafaz dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratih, dalam bentuknya Adam. Jadi Allah menciptakan Adam di surga sebagaimana bentuknya Adam ketika diturunkan ke bumi. Tuluhu sittuna dhira'a. Tingginya Adam itu 60 hasta.
60 hasta. Satu hasta itu kira-kira 40, antara 46-47 cm. Ya, berarti kalau 60 hasta itu sekira-kira 27 meter lah. 27 meter atau 26 meter tinggi Nabi Adam alaihi salam. Itu penciptaan Nabi Adam. Seperti itu diciptakan di surga, dan seperti itu pula ketika diturunkan ke bumi. Falamma khalaqahu, maka manakala Allah telah menciptakan Adam, ditiupkan ruh hidup Adam, qala, Allah berkata kepada Adam, idhab fasallim ala ulaikan nafar. Pergilah wahai Adam dan berikan salam kepada mereka yang sedang berada di sana. Ya. Wa hum nafarun minal malaikati julusun. Yang di sana itu adalah beberapa malaikat sedang duduk. Jadi Adam disuruh pergi sama Allah, begitu ditiupkan roh hidup Adam, disuruh pergi sama Allah ke tempat malaikat-malaikat yang sedang duduk tersebut. Fastami' ma yuhayyunaka. Maka dengarkanlah wahai Adam apa yang salam yang akan diberikan oleh mereka kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Maka sesungguhnya salam nanti itu, salam tersebut akan menjadi salammu dan salam keturunanmu nanti. Ya. Faqala, maka Adam pergi berjumpa dengan para malaikat sebagaimana perintah Allah. Assalamu alaikum. Kemudian salam diucapkan oleh Nabi Adam AS kepada malaikat dengan ucapan Assalamu alaikum. Faqalu, malaikat menjawab Assalamu alayka wa rahmatullah. Malaikat menjawab Nabi Adam Assalamu alayka wa rahmatullah. Jawab malaikat. Jadi kalau Adam memberikan salam Assalamu alaikum, jawab malaikat Assalamu alayka wa rahmatullah. Jadi malaikat menambah wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Maka para malaikat melebihkan salam Adam dengan wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Maka setiap siapapun yang masuk surga nanti itu atas dalam bentuk surah Adam, dalam bentuk fisik Adam. Ya. Tadi 60 hasta. Jadi kalau kita meterkan itu sekitar 27 meter ya, 26-27 meter tinggi Nabi Adam. Nanti seluruh penghuni surga itu akan seperti itu bentuknya. 27 meter lah, 60 hasta. Seperti penciptaan Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Maka teruslah manusia yang kusu berkurang ukurannya, tinggi lebarnya berkurang, ba'dahu setelah Adam, hatta al-an sampai dengan hari ini. Ya. Nah, qala al-ulama'u fi syarhi hadzal hadis qawluhu idhhab fasallim ala ulaikan nafar fastami' ma yuhayyunak fihi isy'arun bi annahum kanu ala bu'din min Adam alaihi salam. Wa fihi dalilun ala istihbab as-sa'yi li talabil ilmi wa anna Adam alaihi salam awwalu man sa'a li talabil ilmi bi muqtada hadzal hadis. Berkata para ulama dalam mensyarah hadis ini, hadis Adam disuruh jumpa oleh Allah dengan malaikat dan memberikan salam, kemudian malaikat menjawab salam Adam. Ya. Hadis ini ya dijadikan oleh ulama, dijelaskan oleh ulama bahwa perkataan Adam, idhhab fasallim ala ulaikan nafar fastami' ma yuhayyunak. Perkataan Allah kepada Adam, wahai Adam, pergilah
dan salamlah kepada mereka dan dengar apa yang akan mereka balas salammu itu. Fihi isy'arun, pada ucapan Allah ini kepada Adam, isy'arun bi annahum kanu ala bu'din min Adam alaihi salam. Di sini menunjukkan bahawa posisi malaikat itu jauh dari Adam, tidak dekat. Ketika Allah mengatakan pergilah kepada mereka wahai Adam, kata-kata pergi di sini menunjukkan posisi malaikat itu jauh dari Adam. Jadi butuh jarak untuk Adam pergi ke sana. Ya. Jadi butuh jarak untuk Adam pergi ke sana. Itu satu dari perintah Allah itu menunjukkan ke situ posisi malaikat jauh. Wa fihi dalilun ala istihbabis sa'yi li talabil ilmi, dan pada hadis ini juga ada dalil menunjukkan kepada sunat berusaha untuk pergi. Berusaha untuk pergi li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Jadi ketika Allah katakan kepada Adam, idhab, pergilah wahai Adam, kepada mereka itu malaikat. Di sini ada proses pergi, ada proses usaha untuk pergi, pergi kepada malaikat untuk apa? Li talabil ilmi, untuk mendapatkan ilmu daripada para malaikat. Apa ilmu itu? Ilmu tentang balasan salam. Ya. Wa anna Adam alaihi salam awwalu man sa'a li talabil ilmi bi muqtada hadzal hadits syarif. Dan bahawa sesungguhnya Adam alaihi salam adalah orang yang pertama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu dengan penjelasan hadis ini, dengan makna yang dikandung oleh hadis ini. Jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, memberikan makna kepada kita bahawa Adam adalah orang pertama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, yaitu kepada malaikat tadi. Ketika disuruh oleh Allah, idhab, pergilah wahai Adam, jumpa mereka itu malaikat. Maka Adam pergi. Untuk apa berjumpa kepada malaikat? Kata Allah, dengar apa yang mereka jawab nanti salam. Itu ilmu tentang jawaban salam. Nah, ya. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi, babu ma dhukira fi dhihabi Musa alaihi salam fil bahri ila al-Khadiri alaihi assalam wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nah, berikutnya selesai kita tentang Adam alaihi salam. Di sini kita simpulkan bahawa Adam adalah manusia pertama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, yaitu kepada para malaikat. Namun di sini sebelum kita lanjut kepada Nabi Musa alaihi salam, ada beberapa hal penting saya kira pelajaran dalam footnote ya yang diberikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam footnote beliau menyampaikan di sini, yang pertama, hadis berkaitan dengan tadi Rasulullah katakan bahawa setiap manusia nanti ketika masuk surga itu dalam bentuk fisik Adam, dalam bentuk fisik penciptaan Adam pertama. Bagaimana bentuk fisik Adam ketika itu diciptakan pertama, yaitu 60 hasta tingginya dan lebarnya fi sab'ati adru', ya, 7 hasta. Jadi tinggi Adam itu 40 hasta, sekitar 27 meter dari ujung rambut ke ujung kaki, dan lebarnya, bidangnya itu dari bahu kanan ke bahu kiri itu 7 hasta. 7 hasta itu kalau kita meterkan berarti sekitar 3 meter lebih kurang, ya, 3 meter lebih kurang. Berarti lebarnya 3 meter bidangnya, dan tingginya sekitar 26 atau 27 meter. Nanti jadi manusia ketika masuk surga itu dalam ukuran fisik
seperti Allah menciptakan Adam di surga dan juga sebagaimana Allah menurunkan Adam ke bumi. Ya. Ada hadis yang berbunyi daripada Abu Hurairah, ya. Yadkhulu ahlul jannah al-jannata jurdan murdan bidan. Yadkhulu ahlul jannah jurdan. Ahli surga, ketika masuk surga, ahli surga itu fisik mereka itu jurdan. Jurdan itu tidak ada bulu, bersih, mulus, ya, tidak ada bulu. Kemudian murda, murdan itu putih, ya, polos. Bidan, bening, putih. Ja'adan, rambut terikat rapi. Mukahhalin, dan umurnya itu mukahhal. Mukahhal itu umur 30 ke atas lah. Abna salasin wa salasin, umur rata-rata itu 33 tahun. Ala khalqi Adam, dalam bentuk Adam ketika diciptakan. Bagaimana itu? Sittuna dhira'a, 60 hasta, fi ardi sab'i adru', dengan bidangnya 7 hasta, di sekitar 3 meter bidang, tinggi sekitar 26 atau 27 meter. Kemudian juga di footnote, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah memberikan kita beberapa hal penting tentang hadis yang barusan kita baca. Wa fihi anna hadhihi as-sighah assalamu alaikum hiya al-mashru'ah li ibtida'is salam. Hadis yang kita bacakan tadi itu memberikan kita pelajaran bahwa sirat salam assalamu alaikum itulah sirat yang disyariatkan untuk memulai salam. Seperti Adam tadi memulai salam kepada para malaikat. Assalamu alaikum. Tok. Ya. Assalamu alaikum. Tok. Itu salam Adam kepada para malaikat. Kemudian dalam hadis ini juga wa fihil amru bi ta'allumil ilmi min ahli. Dalam hadis ini juga memberikan kita pelajaran untuk mempelajari ilmu pada ahlinya. Ya, untuk mempelajari ilmu pada ahlinya. Kepada siapa Nabi Adam belajar? Kepada para malaikat yang betul-betul ahlinya. Ya, hati-hati kita belajar ilmu yang orang yang bukan ahlinya. Maka pesan ulama, undur amman ta'khudu dinakum. Lihatlah kepada siapa engkau mengambil agamamu. Lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmumu. Tidak boleh sembarang ambil ilmu. Harus orang-orang yang memang, di sini Abdullah bin Mubarak setelah mengatakan, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmumu. Laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad ilmu, maka orang akan berkata sesuka hatinya tentang ilmu. Artinya carilah guru itu dalam kita mengambil agama kita, dalam kita mempelajari ilmu kita. Carilah guru-guru yang dia juga punya guru, dan guru dia juga punya guru bersanad. Usahakan seperti itu sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu di antara pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Agar kita mengambil ilmu itu betul-betul dari ahlinya yang punya kapasitas. Ya. Bagaimana cara kita tahu dia punya kapasitas? Gurunya jelas. Dan guru daripada gurunya jelas dan seterusnya. Nah, kemudian wafihi dalam hadis ini juga, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menyimpan pelajaran. Wafihi anna raddas salami yustahabbu ayyakuna fihi ziyadatun alal ibtida'. Dalam hadis ini juga terkandung pelajaran bahwa membalas salam harus lebih daripada orang yang mengucapkan salam. Maka tadi malaikat ketika ada mengucapkan salam kepada malaikat, Assalamu alaikum.
Malaikat melebihkan. Assalamu alayka wa rahmatullah. Dilebihkan wa rahmatullah. Maka di sini juga berisi pelajaran membalas salam itu harus ada lebih daripada orang yang memberikan salam. Ya. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga mengandung pelajaran anna raddas salami wajib. Membalas salam itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Innama kana wajiban li'anna as-salama ma'nahu al-aman. Fa idza btada'a bihi al-muslimu akhahu falam yujibhu fa innahu yutawahhamu minhu syarr. Karena ya, yang dikandung oleh salam itulah keselamatan, aman, keamanan, keselamatan, kedamaian. Maka jikalau seorang muslim memberikan salam kepada kita, kita tidak menjawabnya, itu memberikan waham, memberikan isyarat seolah-olah kita tidak mau dia itu dalam keadaan aman. Maka oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa waham itu, berikan balas salam orang yang memberikan kepada kita salam, dan hukumnya wajib. Wa fihi, dan dalam hadis yang kita bacakan tadi juga memberikan kita pelajaran, ada dalil ala fadilati Adam alaihissalam, terhadap fadilah, kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Apa kelebihannya? Haitsu tawallallahu ta'dibahu, karena Allah langsung yang mendidik, ya, yang mengarahkan Adam alaihissalam dalam masalah ilmu. Ya, yang memberikan adab kepada Adam dalam masalah ilmu dan salam tadi, ya. Wa ala anna as-salama adamun qadim masyru'un mundu khalqillahi Adam fil jannah. Dan juga di sini kita dapat informasi bahawa sesungguhnya salam, ucap salam, membalas salam itu satu adab yang sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam ketika pertama diciptakan dan ketika pertama Nabi Adam berjumpa dengan malaikat. Jadi salam itu satu adab yang sudah berlaku dari zaman dahulu kala antara Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis tentang proses Nabi Adam alaihissalam menuntut ilmu, berangkat menuntut ilmu kepada para malaikat. Kemudian berikutnya kita masuk bagaimana proses Nabi Musa menuntut ilmu. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi babu ma dzukira fi dhihabi Musa fil bahri ila al-Khadri alaihi assalam wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Berkata oleh Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, dalam sahihnya, fi kitabil ilmi, pada kitab al-ilmu, babu ma dzukira fi dhihabi Musa, bab tentang penyebutan, tentang pembahasan penyebutan berangkatnya Nabi Musa mengarungi laut ilal Khadiri, untuk berjumpa Khidir alaihi assalam, atas keduanya salam, dan tentang firman Allah Ta'ala melalui Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu untuk engkau ajarkan kepadaku daripada apa yang telah engkau diajarkan akan petunjuk. Nah, dalam bab itu, ya, disebutkan hadis oleh Imam Al-Bukhari, ya. Summa rawal Bukhari bi sanadihi ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tamara ay ikhtalafa huwa wal Hurr ibnu Qais al-Fazari fi sahibi Musa alaihi salam man huwa. Faqala Ibnu Abbas wa Khadir. Terjadi perselisihan, ya. Abdullah Ibnu Abbas, ya, berselisih pendapat dengan Al-Hurr bin Qais Al-Fazari, dengan sahabat yang lain namanya Al-Hurr bin Qais Al-Fazari.
Mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang kawan Nabi Musa ketika tentang orang yang ingin dijumpai oleh Nabi Musa. Siapa namanya? Apakah Khidir atau siapa? Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan orang yang dijumpai oleh Musa itu namanya Khidir. Sedangkan Al-Hurru bin Qais Al-Fazari mengatakan bukan Khidir tapi lain. Jadi terjadilah perseteruan antara Abdullah bin Abbas dengan Al-Hurru bin Qais Al-Fazari. Abdullah bin Abbas mengatakan Khidir, sedangkan Al-Hurru bin Qais Al-Fazari mengatakan yang lain. Nah, sedang Abdullah bin Abbas berseteru masalah itu dengan Al-Hurru bin Qais Al-Fazari, famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba lewat sahabat yang lain daripada sahabat Rasulullah, namanya Ubay bin Ka'ab. Fada'ahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas memanggil lewat Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, dipanggil, tolong ke sini sebentar. Faqala, kata Abdullah ibnu Abbas kepada Ubay bin Ka'ab, inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala sabila ila luqiyhi. Kata Abdullah bin Abbas kepada Ubay bin Ka'ab, sungguhnya aku dan sahabatku ini Al-Hurru bin Qais Al-Fazari, kami sedang berselisih pendapat. Tentang orang yang ingin dijumpai oleh Musa untuk menuntut ilmu kepadanya. Apakah Khidir atau siapa? Hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah berbicara masalah itu? Ditanya oleh Abdullah bin Abbas kepada Ubay bin Ka'ab. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah berbicara masalah siapa orang yang dijumpai oleh Musa itu? Qala, jawab Ubay bin Ka'ab, na'am, ya, aku mendengarnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bercerita tentang masalah itu, masalah perjumpaan Musa dengan seorang nabi untuk belajar ilmu darinya. Dikata Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Rasulullah berbicara masalah itu. Bagaimana cerita Rasulullah? Sekarang ini cerita Rasulullah. Yaqulu, Rasulullah menceritakan, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika atau manakala Musa sedang berada dalam jamaah yang besar di hadapan Bani Israel. Musa sedang berada di hadapan jamaah besar di kalangan Bani Israel, sedang menasihati mereka, sedang menyampaikan ilmu kepada mereka. Ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Musa. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan Musa baru selesai berceramah di depan Bani Israel. Jadi karena ceramahnya bagus sekali, sampai orang-orang menangis, jamaahnya itu menangis. Tiba-tiba datang seorang daripada jamaah itu bertanya kepada Musa. Ja'ahu rajulun, faqala, datang seorang laki-laki, faqala, bertanya kepada Musa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Musa, adakah engkau ketahui orang yang lebih pintar darimu? Tanya orang ini kepada Musa, wahai Musa, puna orang yang lebih carang dari drone? Jadi karena Musa bagus sekali ceramahnya, ilmunya luas sekali, ya wajar, Musa seorang rasul dan ulul azmi minar rusul, orang yang langsung berbicara dengan Allah, kalimullah. Maka ditanya oleh seorang laki-laki itu, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih alim darimu? Bukan orang yang lebih alim dari orang, wahai Musa? Qala Musa, la. Jawab Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada yang lebih alim dariku. Tidak ada yang lebih hebat dariku. Karena memang secara status ketika itu Musa paling tinggi. Dia seorang rasul dan ulul azmi minar rusul. Dan dia orang yang kalimullah, yang tidak didapatkan oleh selain Musa, kalimullah. Orang yang langsung berbicara dengan Allah langsung, tanpa perantara. Maka jawab Musa, la, tidak ada yang lebih
tinggi dariku, tidak ada yang lebih alim dariku. Fa auhallahu ila Musa, maka ketika Musa menjawab tidak ada seperti itu, langsung Allah mewahyukan kepada Musa, bal abdukal Khadir, wahai Musa, ada yang lebih alim darimu. Wahai Musa, ada yang lebih alim darimu. Bal abdunal Khadir, dia adalah hamba kami, seorang hamba kami namanya Khadir. Jadi perseturuan antara Abdullah bin Abbas tadi dengan Qais Al-Hurr bin Qais Al-Fazari terselesaikan dengan hadis ini. Ketika Ubay bin Ka'ab menjelaskan hadis ini, disebutkan Rasulullah namanya Khadir. Jadi Rasulullah Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ada yang lebih alim darimu. Siapa dia? Yaitu hamba kami yang namanya Khadir. Nah, karena Allah mengatakan seperti itu kepada Musa, fasa'ala Musa sabila ilaihi, maka Musa bertanya kepada Allah tentang jalan untuk bisa berjumpa dengan Khadir. Faja'alallahu lahul huta ayah, maka Allah memberikan ikan kepada Musa, yang ikan itu akan menjadi penunjuk jalan Musa untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Wa qila lahu, dan dikatakan kepada Musa, idza faqadtal huta farji' fa innaka satalqahu, apabila kamu hai Musa telah kehilangan ikan ini nanti, maka ketika itu kamu sedang dekat dengan Khidir, disitulah Khidir. Maka kemudian Musa berangkat bawa ikan itu dengan seorang anak muda namanya Yusha' bin Nun, Nabi juga. Nah, setelah Allah mengatakan seperti itu, setelah mendapatkan arahan seperti itu dari Allah, Musa berangkat. Wa kana yatba'u atharal hut fil bahri. Maka Musa berangkat menyusuri lautan, pantai, menyusuri pantai dengan membawa seekor ikan. Dalam hadis fi miktal. Jadi diambil tempat, taruh ikan di situ, dalam air, dalam satu tempat itu. Berangkatlah Musa dengan seorang anak muda itu. Anak muda itu pegang ikan itu dalam air tempatnya. Musa di sampingnya, berangkat berdua menyusuri lautan, pantai. Wa kana yatba'u asaral hut fil bahri. Faqala li Musa fatahu. Nah, tiba-tiba setelah berpergian seperti itu, bawa jalan terus. Wa kana yatba'u asaral huta fil bahri. Tiba-tiba ikan itu hilang. Faqala li Musa fatahu, maka anak muda yang dibawa oleh Musa tadi berkata kepada Musa, ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata anak muda tadi kepada Musa, ara'aita, adakah engkau melihat wahai Musa, tadi ketika kita berhenti bernaung ila sakhrah, di batu besar tadi, kita duduk di situ makan, kita minum istirahat, kemudian kita tidur. Fa inni nasitul hut, ketika itu ikan sudah tidak ada, ikan sudah loncat dari tempat itu, miktar semacam ember, sudah loncat dan berjalan menyusuri pantai masuk ke laut. Fa inni nasitul hut, aku lupa mengatakan itu kepadamu wahai Musa, kata anak muda ini. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. An adzkurah, sehingga aku tidak teringat. Jadi syaitan telah membuat aku lupa untuk mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu telah loncat
dan masuk ke laut dengan cara yang menakjubkan. Dia jalan, loncat jalan sendiri masuk laut dari pinggir pantai itu. Nah, qala, jawab Musa, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Musa, itulah yang kita cari. Itulah yang kita cari. Kita memang tunggu ikan itu loncat dan masuk laut. Kita tunggu dia hilang. Fartadda, ya, fartadda, maka keduanya kembali ke batu besar tadi. Karena di situ ikan itu loncat. Maka kembali keduanya mengikuti jejak tadi dari ke arah batu tadi, balik ke batu. Begitu sampai di batu besar itu, di sekitar situ, fawajada khadiran, maka Musa dan anak muda yang bersamanya, fawajada khadiran, menemukan Nabi Khadir. Kita menyebutkannya dengan Khidir, tapi bacaannya Khadir, ya. Fakana min sya'nihim alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabih. Maka begitu Musa bersama anak mudanya berjumpa dengan Nabi Khidir, maka ketika itu mulailah keduanya, Musa menuntut ilmu kepada Khidir sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Panjang kisahnya, ya, bisa dirujuk langsung ke surah Al-Kahfi. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari 'inda syarhihi li hadzal hadis. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Rasulullah menceritakan proses Nabi Musa berangkat berjumpa dengan Khidir tadi. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadzal babu ma'qudun litarghibi fi ihtimali wa syaqqati fi talabil ilmi. Bab ini, bab tentang pembahasan cerita Musa dengan Khidir, tentang Musa menuntut ilmu dengan Khidir, bab pembahasan itu khusus dibuat, ma'qudun, khusus dibuat untuk litarghib, untuk menyemangati, untuk memotivasi fi ihtimalil masyaqqah, menanggung beratnya perjalanan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Lianna ma yughtabatu bihi tuhtamalul masyaqqatu fihi, karena sesungguhnya apa yang dicita-citakan oleh orang, karena sesungguhnya apa yang menjadi sesuatu yang tinggi yang dicita-citakan oleh banyak orang, tuhtamalul masyaqqatu fihi, harus siap untuk ditanggung beratnya proses untuk mendapatkan yang dicita-citakan tersebut. Wali anna Musa alaihi salatu wassalam lam yamna'hu bulughuhu minas siyadati al-mahall al-a'la min talabil ilmi wa rukubil barri wal bahri li ajlihi. Ya, dan karena Musa alaihi salatu wassalam tidak membuat dia, tidak menegah dia daripada tingginya derajatnya. Jadi Musa itu sudah sampai derajat tinggi, seorang rasul dan ulul azmi minar rusul. Tetapi derajat yang tinggi yang telah didapatkan oleh Musa, status sebagai rasul dan ulul azmi yang didapatkan oleh Nabi Musa, lam yamna'hu, tidak kemudian menegahnya, tidak kemudian membuat menahannya daripada menuntut ilmu, dan warukubil barri wal bahri, mengarungi darat dan lautan, li ajlihi, deminya ilmu. Nah, di kisah ini, hadis penjelasan Rasulullah ini mengandung bagaimana Nabi Musa seorang nabi yang tingkatnya sudah tinggi, statusnya yang sudah sangat tinggi, tapi itu tidak menjadi hambatan bagi dia untuk tetap, ya, mengarungi daratan dan lautan demi untuk menuntut ilmu, berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Wa fil hadisi, dan pada hadis cerita Rasulullah tadi, rukubul bahri fi talabil ilmi bal fi talabil istikthari minhu wa masyru'atu hamliz zadi fis safar. Hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang bahawa salah satu proses menuntut ilmu itu perjalanannya memang harus melalui laut. Dan itu sebagaimana para ulama dulu melakukan. Ya, harus berangkat. Kalau memang ada ulama yang harus kita arungi laut untuk berjumpa dengan dia, berangkat seperti Nabi Musa. Berangkat.
Wa masyru'atu hamliz zadi fis safar. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang disyariatkan, dianjurkan membawa zat. Zat itu bekal. Jadi Nabi Musa itu bersama anak muda ketika mau cari Khidir itu bawa bekal. Sehingga ketika mereka sampai di batu besar tadi itu, mereka istirahat, makan, minum di situ. Harus ada bekal. Jadi enggak ada bekal pergi sembarangan bisa bahaya juga. Waluzumut tawadhu'i fi kulli halin. Dan hendaknya ada tawadhu' dalam menuntut ilmu. Dalam fi kulli halin, dalam berbagai macam keadaan. Seperti Musa. Meskipun dia derajatnya tinggi, seorang rasul ulul azmi, tapi dia dengan penuh tawadhu berangkat pergi menuntut ilmu kepada hanya seorang nabi, Khidir, bukan rasul, nabi. Kemudian juga di sini ketawadhuan Musa terhadap pemuda yang menemaninya, juga Nabi Yusha' bin Nun. Udah dikasih tahu, nanti kalau ikannya nanti loncat, kasih tahu saya, kata Musa. Kasih tahu saya, kita akan berjumpa Khidir di situ. Ternyata anak muda ini lupa. Udah berangkat lagi jauh ke sana, baru dia teringat ikan sudah loncat ketika tadi di batu besar itu. Nabi Musa tidak marah. Tapi Nabi Musa mengatakan kepada anak muda itu, "Dzalika ma kunna nabghi." Itu yang kita cari. Ya udah, kita balik lagi, enggak masalah. Nabi Musa tidak marah-marah. Dalam proses menuntut ilmu butuh ketawadhuan, kerendahan hati. Ini kita dapatkan dalam cerita Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khidir. Wa khudu'ul kabiri lima yata'allamu minhu. Dan ketundukan seorang yang tua, yang dituakan, liman yata'allam minhu, kepada orang yang dia belajar darinya. Ya, meskipun kadang-kadang kita lebih tua, tapi ketika ilmu itu lebih dipahami oleh orang di bawah kita, kita harus khudu', harus tunduk kepada orang tersebut, meskipun dia lebih muda dari kita, meskipun kadang-kadang status jabatan kita lebih tinggi dari dia, tapi kita harus tunduk kalau memang kita sedang belajar ilmu pada dia. Seperti Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa seorang rasul, ulul azmi, tinggi sekali derajatnya, tapi Nabi Musa sangat-sangat tunduk belajar kepada Nabi Khidir. Minta izin ketika jumpa, "Wahai Khidir, hal attabi'uka, boleh enggak saya ikut kamu? Boleh enggak saya belajar sama kamu?" Penuh khudu', ketundukan. Meskipun Musa lebih tinggi derajatnya. Walihadza harasa Musa 'alal iltiqa' bil Khadir alaihi wassalam. Maka oleh karena itu, karena ketawadhuan Musa tadi, ketawadhuannya, ketundukannya, cintanya kepada ilmu, dia berangkat dengan penuh semangat untuk harasa Musa 'alal iltiqa', untuk berjumpa dengan Khidir alaihi wassalam, wa talabal ta'allumi minhu, dan untuk mendapatkan menuntut ilmu daripada Khidir. Ta'liman liqaumihi, hal ini dilakukan oleh Musa alaihi salam ta'liman liqaumihi, untuk Musa mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, ayyata'addabu bi adabihi, untuk punya adab dalam menuntut ilmu. Bahwa orang yang berilmu, orang yang kita belajar ilmu darinya, meskipun dia kecil, meskipun dia lebih kecil, meskipun dia lebih muda, meskipun dia secara statusnya lebih rendah dari kita, tapi dalam menuntut ilmu, seorang penuntut harus punya adab memuliakan, harus punya adab untuk khudu', untuk tawadhu' dan khudu' di hadapan orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Wa tanbihan liman zakka nafsahu ay yasluka maslakat tawadhu'. Dan di sini juga dari hadis ini menjadi peringatan bagi siapapun orang yang suka menganggap dirinya hebat, ay yasluka maslakat tawadhu', untuk bertawadhu' dalam ilmu. Seperti Nabi Musa, tawadhu' meskipun ilmunya sudah tinggi, dapat kitab suci, dapat mushaf, dapat suhuf, maksudnya dapat kitab suci, Taurah, dapat suhuf lagi. Musa kan dapat kitab suci, kemudian dapat suhuf. Sedangkan Khidir tidak ada kitab suci. Tapi Musa bersikap tawadhu kepada Khidir, karena dalam proses menuntut ilmu adalah
butuh kepada ketawaduan. Dan hakikat ilmu itulah tawaduk. Maka Syekh Abu Zahra dalam salah satu bukunya menulis, dia mengatakan bahawa seandainya ilmu itu berbentuk manusia, seandainya ilmu berubah berbentuk manusia, maka dia akan menjadi manusia yang sangat tawaduk sekali. Itulah hakikat ilmu, ketawaduan. Orang-orang yang berilmu, yang sebenar-benar berilmu, pasti dia tawaduk. Wa fihi, jadi dalam cerita Musa dengan Khidir ini diajarkan kepada kita ketawaduan. Bagaimana Nabi Musa sangat tawaduk sekali terhadap gurunya, orang yang dia belajar ilmu darinya, itu Khidir, dan dalam perjalanan pun penuh ketawaduan. Wa fihi fadlul izdiyad minal ilmi walau ma'al masyaqqati wan nasabi bis safar. Dan pada cerita Nabi Musa dengan Khidir itu fadlul izdiyad, ada fadilah, ada anjuran untuk terus menambahkan ilmu, untuk terus memperdalam ilmu. Walaupun sudah jadi ulama besar, sudah jadi rasul, sudah ulul azmi minar rusul, terus dianjurkan untuk menambahkan ilmu, ya, walau ma'al masyaqqati, walaupun dengan susah payah perjalanannya, wan nasabi, dengan penuh rasa berat, bis safar, melakukan perjalanan, tetap lakukan. Seperti Musa alaihi salam belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nah, maka kemudian qala al-hafizul khatibul Baghdadi, berkata Imam Khatib al-Baghdadi dalam Rihlati fi Talabil Ilmi, dalam bukunya Rihlati fi Talabil Ilmi, perjalanan menuntut fi Talabil Hadis, perjalanan menuntut hadis, aqibah hadzal hadis, setelah berbicara tentang hadis tentang Nabi Musa dan Khidir, kata Khatib al-Baghdadi, qala ba'dul ulama, qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama, inna fi ma'anahu Musa minad da'bi was safar wa sabara alaihi minat tawadhu'i wal khudu' lil Khadir ba'da mu'anati qasdihi ma'a mahalli Musa minallahi azza wa jalla wa mawdi'ihi min karamatihi wa syarafi nubuwatihi dilalatu ala irtifa'i qadril ilmi wa uluwi manzilati ahlihi wa husni tawadhu'i liman yultamasu minhu wa yu'khadhu anhu. Nah, sesungguhnya pada apa yang dialami oleh Musa, kata Khatib al-Baghdadi mengomentari cerita tadi, proses Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khidir, kata Khatib al-Baghdadi, sesungguhnya pada apa yang dialami oleh Musa daripada kesulitan, was-safar, minad da'bi, kesulitan, was-safar, dan perjalanan jauh, wasabara alaihi, dan kesabaran Musa menempuh perjalanan jauh itu dan kesulitan yang dihadapi, kemudian minat tawadhu'i, sifat tawadhu' Musa, dan khudu' Musa kepada Khidir, tunduk Musa kepada Khidir setelah beratnya proses yang dia tempuh, padahal ya, ma'a mahalli Musa minallahi azza wa jalla, padahal derajat Musa sangat tinggi di sisi Allah, wa mawdi'ihi min karamatihi wa syarafi nubuwatihi, dan kedudukan Musa sebagai seorang rasul, seorang nabi pilihan, dilalatun, tapi Musa tetap menuntut ilmu kepada Khidir, tunduk kepada Khidir, tawaduk kepada Khidir, khudu' kepada Khidir, dilalatun, ini menjadi satu bukti, satu dilalah bahawa ala irtifa'i qadril ilmi, tingginya nilai ilmu itu, wa uluwi manzilati ahli, tingginya kedudukan pemilik ilmu itu, wa husni tawadhu', dan ketawaduan, indahnya ketawaduan, liman yultamasu minhu wa yu'khadhu anhu, bagi orang yang diambil ilmu darinya. Jadi kita kalau sudah jadi guru bagi orang lain, kalau sudah mengajarkan kepada orang lain, maka harus ada sifat tawadhu. Ya, ini menunjukkan kemuliaan ilmu sampai Musa menempuh perjalanan sangat jauh dan berbagai rintangan dia hadapi demi untuk mendapatkan ilmu.
Walau irtafa'a 'anit tawadhu'i li makhluqin ahadun birtifa'i darajatin wa sumuwi manzilatin la sabaqa ila dzalika Musa. Seandainya boleh, ya, seseorang meninggikan dirinya, ya, seandainya boleh seseorang meninggikan dirinya, meninggalkan tawadhu, ya, bagi orang lain, seandainya seseorang boleh meninggikan dirinya, meninggalkan tawadhu bagi seseorang, ya, dengan ketinggian kedudukannya, ketinggian posisinya, la sabaqa ila dzalika Musa, maka Musa yang lebih layak untuk itu. Karena seperti tadi kita katakan, posisi Musa, derajat Musa, kedudukan Musa. Seandainya seseorang boleh meninggikan dirinya dan meninggalkan tawadhu, meninggikan dirinya di hadapan orang lain, sungguh Musa yang lebih layak meninggikan dirinya di hadapan Khidir. Secara kedudukan jauh sekali ketinggalan Nabi Khidir secara status, secara derajat di sisi Allah. Falamma adhara al-jidda wal ijtihad al-inzi'at 'anil watan wal hirs 'alal istifadah minhu, tetapi yang dilakukan oleh Musa adalah falamma adhara al-jidda, namun ketika Musa, yang Musa nampakkan adalah kegigihan, wal ijtihad, kesungguhan, wal inzi'aj 'anil watan, dan meninggalkan negerinya, wal hirs, dan bersemangat untuk istifadah, mencari ilmu daripada Khadir, ma'al i'tiraf bil hajati ila ayyasila minal ilmi ila ma huwa ghaibun anhu, beserta dengan pengakuan Musa, ya, untuk ingin sampai kepada ilmu yang dia belum sampai ke situ, yaitu untuk bisa berjumpa dengan Khadir. Dalla ala annahu laysa fil khalqi may ya'lu ala hadhihi al-hali wa la yakburu anha. Maka ini semua menunjukkan bahawa laysa fil khalqi, tidak layak siapapun manusia, laysa fil khalqi, tidak ada manusia ini yang dia itu secara ilmu dia yang tertinggi, tidak ada. Laisa may ya'lu ala hadhil hal, tidak ada manusia yang secara ilmu dia paling tinggi dari orang lain, tidak ada. Maka dia tidak patut, wala yakburu anha, tidak patut dia sombong. Ada ilmu yang kita ketahui tidak diketahui oleh orang lain, ada ilmu yang orang lain ketahui tidak kita ketahui. Sealim apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, ada ilmu yang diketahui oleh anak SMP kita tidak tahu. Sebagaimana ada ilmu yang mungkin kita ketahui, anak SMP tidak tahu. Setinggi apapun derajat kita, ada ilmu yang diketahui oleh anak SMA, mungkin beberapa hal yang kita tidak mengetahuinya. Maka secara dari perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khadir ini, menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita pelajaran penting bahawa setinggi apapun ilmu kita, tentu dan pasti ada bagian ilmu yang luput dari kita, yang bagian itu ada orang lain yang lebih memahaminya, lebih mengetahuinya, walaupun secara status, secara derajat, secara kedudukan mungkin sekilas kita lebih tinggi dari orang tersebut. Wa qala al-hafidh al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Miftah Daris Sa'adah. Berkata oleh Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, wa huwa yu'addidu fadaila syarafil ilmi wa ahlih. Dalam kitab itu Ibnu al-Qayyim pada pembahasan, ya, dalam kitab itu Ibnu Qayyim pada pembahasan fadilah-fadilah ilmu, ya, ketika beliau menyusun jumlah fadilah-fadilah ilmu 1, 2, 3 dan seterusnya, beliau mengatakan, ya, al-wajhur rabi' wassalasun, bagian ke-34 tentang kelebihan ilmu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya tadi, annallaha subhanahu akhbarana an safiyhi wa kalimihi. Sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada kita an safiyhi, tentang rasul pilihannya, itu Musa maksudnya, wa kalimihi, dan tentang rasul satu-satunya yang dia berbicara langsung dengan Allah, yang Allah berbicara langsung dengannya, alladzi kataba lahu taurata biyadihi,
seorang rasul yang Allah turunkan kepadanya kitab suci Taurat. Wa kallamahu minhu ilaih, seorang rasul yang Allah langsung berbicara dengannya tanpa ada perantara, kalimullah. Annahu, Allah menceritakan kepada kami. Allah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Allah menceritakan kepada kita tentang seorang rasul Musa yang punya kedudukan yang tinggi tadi, dapat kitab suci, pernah berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara, seorang rasul ulul azmi. Ya, Allah menceritakan kepada kita rasul ini meskipun kedudukannya sangat tinggi tadi, annahu rahala ila rajulin alimin yata'allamu minhu, bahwa sesungguhnya Musa meskipun demikian kedudukannya tetap masih melakukan perjalanan untuk ila rajulin, kepada seorang yang alim yang lain, yata'allamu minhu, untuk Musa belajar daripadanya, wa yazdadu ilman ila ilmihi, untuk bagaimana Musa menambahkan ilmu dari orang itu kepada ilmu yang sudah ada pada Nabi Musa. Faqala, maka Nabi Musa berkata, Allah berkata ketika menceritakan tentang Nabi Musa, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Ya, kata Nabi Musa, wa idh qala Musa li fatahu, Musa berkata kepada anak muda yang menjadi temannya melakukan perjalanan berjumpa Khidir. Apa kata Musa? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Kata Musa, la abrahu, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan berhenti sampai aku melihat majma'al bahraini, perjumpaan dua laut. Ada di situ nanti akan berjumpa dengan Nabi Khidir. Kata Musa, aku tidak akan pernah berhenti sebelum sampai ke situ. Au amdhiya huquba, atau aku, artinya bahkan walaupun aku akan menghabiskan waktu huquba, bertahun-tahun. Bertahun-tahun aku tidak akan berhenti sebelum berjumpa dengan Khidir untuk aku belajar ilmu darinya. Itu siapa yang ngomong? Musa, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, mendapatkan kitab suci Taurah, kalimullah, satu-satunya rasul yang langsung berbicara dengan Allah bighairi musyafahah, tanpa perantara, dijuluki dengan kalimullah. Tapi dia ngomong demi 3 potong ilmu daripada Nabi Khidir, hanya 3 potong ilmu. Tapi demi 3 potong ilmu itu, kata Nabi Musa, la abrah, aku tidak akan berhenti sebelum jumpa dengan Khidir, bahkan walaupun akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, aku akan berjalan untuk bisa berjumpa dengan Khidir, mengambil ilmu darinya. Berapa banyak ilmu? 3 potong cuma. Bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi. Nah, apa maksud ucapan Musa ini? Hirsan minhu ala liqa'i hadzal alim. Segitunya Musa sampai berkata, aku tidak akan berhenti sampai berjumpa Majma'al Bahrain, tempat untuk bisa jumpa Khidir, walaupun aku akan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ini menunjukkan hirsan minhu, semangat yang tinggi daripada Nabi Musa. Walaupun sudah mendapatkan segala-galanya, semangat yang tinggi daripada Nabi Musa ala liqa'i hadzal alim, untuk bisa berjumpa dengan alim, yaitu Nabi Khidir. Wa ala ta'allumi minhu, karena semangat Musa untuk bisa belajar daripada alim tersebut, itu Nabi Khidir. Falamma laqiyahu salaka ma'ahu maslakal muta'allim mu'allimahu. Dan manakala Musa berjumpa dengan Khidir, bagaimana prosesnya? Musa berjumpa dengan Khidir. Musa seorang rasul tingkat tinggi, sedangkan Khidir hanya seorang nabi. Tapi karena Musa ingin belajar pada Nabi Khidir, ketika perjumpaan berduanya, salaka maslakal muta'allim ma'a mu'allimihi. Sikap Musa seperti sikap biasa seorang penuntut ilmu kepada sang guru. Seorang muta'allim, orang yang belajar kepada orang yang mengajarkan. Tunduk Musa. Musa tunduk, tawaduk di depan Nabi Khidir. Wa qala lahu, berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Wahai Khidir, wahai Khidir,
hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, agar engkau dapat mengajarkan kepadaku akan apa yang telah diajarkan kepadamu tentang rusda, petunjuk dari Allah. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khidir, seorang rasul besar, ulul azmi, kalimullah, ya, pemegang Taurah, kitab suci dari Allah, berjumpa dengan Nabi Khidir penuh ketawaduan, bagaikan seorang murid yang baru belajar dengan sang guru. Minta izin, boleh enggak saya ikut, boleh enggak saya berguru. Fabada'ahu ba'da salami bil isti'dzan ala mutaba'atihi wa annahu la yatba'uhu illa biiznih. Dan ketika Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, fabada'ahu ba'da salam bil isti'dzan, setelah diberikan salam minta izin. Minta izin, hal attabi'uka tadi. Dan Nabi Musa tidak akan berani ikut kalau tidak diizinkan. Wa annahu la yatba'uhu illa biiznih. Dan Musa tidak akan berani ikut kalau tidak diizinkan. Wa qala, maka kata Musa, ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, bolehkah aku ikut untuk engkau ajarkan kepadaku apa yang telah Allah diajarkan kepadamu tentang petunjuk, apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Falam yaji mumtahinan wala muta'annitan, maka tidaklah Musa datang dalam kondisi mumtahinan, mengetes, wala muta'annitan, ta'assub, fanatik. Ya, tengok lagi kan. Bantakalan orang na cara bacut, na lebih ilmu bacut tak teh le. Baru dia cakap ilmu cukup teh le. Sombong, ya. Embung, ya. Baru nak bawa kitab baca ka pahiro, ya. Dia merompak yang lebih cara bacut, tak teh le etna ilmu. Ya. Wala muta'anitan, dan Musa tidak datang muta'anid, ta'assub. Panina lepui berkata yang boleh betul. Tidak ada. Nabi Musa tingkatnya seorang rasul yang tinggi, statusnya tinggi, kemuliaannya jauh di atas Khidir. Tapi ketika berjumpa dengan Khidir, hal attabi'uka, tidak dites, ya? Tidak dites, tidak didapatkan ta'assubnya. Dan memang tidak ta'assub Musa, ya? Tapi berjumpa dengan Khidir, penuh ketundukan, penuh ketawaduan. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu untuk engkau ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wa inna ma jaa muta'alliman mustazidan ilman ila ilmih. Akan tetapi Nabi Musa datang kepada Khidir betul-betul untuk mau belajar, agar menambah ilmu terhadap ilmu yang sudah ada pada dirinya Nabi Musa. Wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil ilmi fa inna nabiyallah wa kalimahu safara wa rahala hatta laqiya nasaba min safarihi fi ta'allumi salasi masail min rajulin alim. Dan cukuplah ini semua, ya, cukuplah ini semua, ya, artinya cerita proses Musa menuntut ilmu kepada Khidir, cukuplah ini menjadi satu tanda, satu bukti kelebihan dan kemuliaan ilmu. Fa inna nabiyallah wa kalimahu, maka sesungguhnya seorang nabi Allah, wa kalimahu, dan orang yang langsung berbicara dengan Allah itu Musa, safara, melakukan perjalanan, warahala, dan berangkat, hatta laqiyan nasaba, untuk mendapatkan berbagai macam rintangan dan kondisi berat, min safari, daripada safarnya itu, daripada proses berangkatnya itu, fi ta'allumi salasi masail min rajulin alim, hanya untuk belajar 3 masalah, 3 potong ilmu daripada seorang alim, yaitu Nabi Khidir. Walamma sami'a bihi, di mana ketika Musa mendengar berita tentang Nabi Khidir, ada yang lebih alim dari Musa, artinya ada ilmu pada Nabi Khidir yang tidak ada pada Nabi Musa, lam yaqirra lahu qarar, Nabi Musa merasa tidak tenang, ya, hatta laqiyahu, sampai bagaimana cara Nabi Musa bisa berjumpa dengan Khidir, wa talaba minhu mutaba'atahu wa ta'limahu, dan meminta kepada Khidir untuk bisa mengikutinya dan mau mengajarkan ilmu kepadanya. Wa fi qissatihima ibarun wa ayatun wa hikam, maka pada kisah keduanya Musa dan Khidir
terdapat ibar, pelajaran-pelajaran, wa ayat, dan ayat-ayat kebesaran Allah, wa hikam, dan hikmah-hikmah yang sangat banyak dan dalam. Laisa hadza maudhi'a dzikriha, tidak di sini tempat untuk menyebutkan itu semua. Banyak sekali pelajaran, banyak sekali hikmah, dan banyak ayat-ayat Allah terkandung dalam proses Nabi Musa berangkat jauh-jauh, capek-capek untuk menuntut ilmu pada seorang nabi yang namanya Khadir. Maka tentu dengan kita membaca kisah ini membuat kita malu, ya, membuat kita tercengang bahwa Nabi Musa, seorang nabi yang levelnya sudah sangat tinggi, yang punya kedudukan yang tinggi, tapi masih mau capek-capek, bersusah payah melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu pada seorang nabi, dan hanya untuk mengetahui 3 masalah ilmu saja. Itu yang kahana ajak but li. Kana but awal kahana ajak but li. Pulam yang ka lebih becut. Cak kahana li tu. Maka Nabi Musa mengajarkan kepada kita menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Nah, ini proses Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Jadi proses yang cukup alot, perjalanan yang cukup panjang, dan dialog yang cukup indah antara seorang murid ketika itu Nabi Musa dengan gurunya Nabi Khidir. Walaupun secara status dan kedudukan Nabi Musa jauh lebih tinggi di atas Nabi Khidir alaihi wassalam. Nah, wa uridu ba'da hadza ba'dha ma jaa'a 'anis sahabati radhiyallahu anhum fi sadadir rihlah fi talabil ilmi idhumul qudwatu wal uswatu lana ba'dal anbiya'il kiram salawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Wa uridu ba'da hadza, dan aku bahas setelah ini, setelah Nabi Adam tadi menuntut ilmu kepada para malaikat, setelah Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, wa uridu ba'da hadza, dan aku akan bahas setelah itu, setelah ini. Jadi pembahasan berikutnya, ba'dha ma jaa'a 'anis sahabah, berita-berita, sebagian berita yang datang dari sahabat-sahabat Rasulullah, fi sadadir rihlah, dalam proses mereka juga melakukan perjalanan berat dan jauh, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Idhumul qudwah, dan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita melihat para sahabat menghabiskan waktu yang cukup lama dan panjang, melakukan perjalanan cukup jauh, susah payah. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Idhumul qudwah, karena para sahabat inilah qudwah kita, ya, panutan kita. Wal uswah, contoh, sauri teladan bagi kita. Ba'dal anbiya'i, setelah para nabi al-kiram yang mulia, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Jadi selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana perjalanan para sahabat Rasulullah dalam menuntut ilmu. Nah, ini insyaAllah akan kita lanjut membahas pada pertemuan Rabu malam depan, ya. Jadi untuk malam ini kita cukupkan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam dan kisah Nabi Musa alaihi salam tentang keduanya menuntut ilmu dan susah payah yang dilalui demi mendapatkan ilmu. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.